Saya berjanji tidak akan membuang waktu Anda untuk hanya sekedar nonton video kami, Toko Mandiri Indonesia, tapi tidak dapat apa-apa. Ini adalah penjelasan bagaimana saya menjelaskan tentang rasio bisnis, margin average, dan net profit. Ya, ini adalah penjelasan original dari Toko Mandiri Indonesia. Seandainya nanti Anda melihat penjelasan seperti ini, berarti habis nonton di Toko Mandiri Indonesia, terus bikin konten. Ya, sekarang tanggal 16 September 2024, video ini dibuat. Oke, ini ada rasio bisnis. Rasio bisnis sama dengan 3%. Versusnya adalah stok dagangan plus aset. Jadi di luar bangunan dan tanah ya. Jadi stok dagangan dan aset. Artinya ketika kita modal 100 juta, itu normalnya di bisnis minimarket kita dapat 3 juta per bulan ya, per bulan. Ya, per 1 bulan ya, per 1 bulan. Ini normal ya, ini sangat normal ya. Ketika misalkan kita modal 300 juta ya, tinggal 300 juta 300 ya, kita tinggal kasih titik, terus kita tinggal tarik aja 3%-nya sama dengan adalah 9 juta. Ini normal ya. Normalnya seperti ini, 500 juta ya, 500 juta berarti dapatnya adalah 15 juta. Begini sahabat Toko Mandiri Indonesia. Jadi rasio 3% adalah versus stok dagangan plus aset. 100 juta stok dagangan versus plus aset. Maksudnya adalah stok dagangan yang dijual plus aset, mulai dari rak, meja kasir, neon box, dan lain-lain itu ya. Jadi rasionya adalah 3%. Rasio bisnis minimarket adalah 3%. Selalu kami menyampaikan seperti itu adalah per 1 bulan dapat untung 3 juta, per 1 bulan dapat untung 9 juta. Mas, bisa lebih bisa kurang, bisa lebih bisa kurang, sangat bisa. Tetapi ini adalah average-nya ya, average-nya atau normalnya kita dapat segini. Kalau kita dapat segini berarti sehat gitu ya. Kalau kita lebih dari ini berarti bagus. Kalau kurang dari ini berarti kurang sehat, begitu saja. Oke ya, kita lanjut ke penjelasan tentang margin average atau margin bruto. Yang sering kami juga sampaikan bahwa margin minimarket itu rata-rata di 12, 13, 14, 15%. Ini juga average juga ya. Mas, ada yang 18, ada yang 20. Ya betul, menyesuaikan lokasinya. Kalau di rest area mestinya bisa di 20, 25, bahkan bisa di 30. Tapi average-nya kalau di toko-toko pemukiman ya di 12, 13, 14, atau 15%. Versusnya adalah omset. Versinya adalah omset 1 bulan ya. Ada yang menjelaskan bahwa kita jualan mainan bisa dapat 100%, kita jualan mainan makanan anak-anak kita bisa dapat 40%, tapi kita jualan beras cuman dapat 5%. Jadi seolah-olah itu margin di minimarket besar begitu. Tapi ini saya jelaskan average-nya adalah rata-rata 12%. Contohnya seperti ini, misalkan orang beli Kinder Joy, harga pokok 10.000 dijual 12,5, berarti 25% ya. Ini contoh, 25% ya, sepertinya besar sekali. Tapi ketika jualan beras 50.000, 5 kilo, kita cuma dapat untung 2.000. 2.000 bagi sambil 2.000 bagi 50.000 kali 100 berarti berapa persen tuh? 4% ya. Lah terus berarti angka modalnya berarti kan 50.000 ditambah 10.000 tadi ya, sama dengan kan 60, sama dengan 10.000. Contoh ya ini ya. Jadi ini tambah ini kan 60 ya. 60 ya, ini HPP, terus ini HJ-nya atau untungnya, labanya tadi gula 2000 ya, 2000, terus ini 2500 ya, sama dengan tambahkan sama dengan, nah terus ini dapatnya berapa persen, ini dibagi ini kali 100, 7,5%. Jadi kalau ada ibu-ibu beli beras 5 kilo sama beli Kinder Joy, anaknya beli Kinder Joy, kita cuma dapat 7,5%. Begitu ya, cara menghitungnya begitu ya. Kalau ini misalkan kita tarik, memang sepertinya akan besar. Nah, ini kan 4% sama 25% ya. Kita dapatnya cuma 7,5%. Nah, maksudnya 12% itu adalah ini. Maksudnya ya, dari rata-rata average semua penjualan ya, semua penjualan hari itu dikurangi semua harga pokok sama dengan margin
Berapa persen itu ya? Nanti kita hapus dulu. Nah, omsetnya anggap saja misalkan kita langsung kali 30 ya. Kalau dengan 30 itu 1 bulan. Jadi contoh toko omset normal ya, kita buat normal aja 5 juta atau 4 juta setengah. 4 juta setengah ya, normalnya dapat berapa? Berarti ini kali ini bagi 100 dapatnya ini ya, dapatnya adalah 16.200.000 kalau 12%. Kalau misalkan 13, 14, 15 dapatnya berapa? Nah, dapatnya 20, 18, 17 ini. Ini adalah bruto. Margin bruto itu belum dikurangi yang namanya yang namanya biaya. Biaya itu biasanya 6%. 6 sampai 7%. Biayanya 6 sampai 7%. Begitu ya. Nah, kita langsung contoh net profit berarti ya, kita belajar net profit. Nah, masuk ke sini unhead. Nah, oke. Net profit ya, kita baca net profit ya. Kita ini ganti 4.500.000 ya, kita ambil margin 15% ya. 15% sama ya, 20, 250 ini 20, 250 ya, sama ya. Labanya gaji pegawainya kita buat 4 orang, terus listrik, pembungkus, kebersihan, alat tulis dan lain-lain, biaya lain-lain 12 juta. Jadi kita dapat 8 juta ya. Coba ini 12 juta ini berapa persen dari omset? Ini kali omset ya. Omset 1 bulan bagi 100 berapa persen? Sorry. Ini bagi ini kali 100. 9% biayanya, ini 9% biayanya karena ini termasuk toko AC, pembungkusnya juga tak bikin gede. Pembungkusnya normalnya 500.000, kebersihannya dibuat 50 ya, alat tulis kantor normal 12.000. Untuk beli pulpen, air minum ini tidak semua menggunakan, terus iuran bulanan, ini personilnya 8, ini sudah termasuk 4 orang ya, jadi bisa 4 orang ya, jadi 8%. Biayanya 8%, jadi kita dapat 7% ya, dapat 7%. Net profitnya jadi 7%. Antara 7 sampai 8%, biaya 8 sampai 9% gitu ya. Jadi sahabat Tokman di Indonesia, saya ulas kembali bahwa rasio bisnis 3% itu versus stok dagangan dan aset ya. Margin average 12, 13, 14, 15 itu adalah versus omset secara keseluruhan ya. Terus untuk net profit adalah laba bersih ya, laba bersih. Margin bruto dikurangi biaya, margin bruto dikurangi biaya, itu ketemunya adalah net profit. Penjelasannya begitu. Jadi ketika ini nanti ada pertanyaan rasio 3% itu maksudnya gimana, penjelasannya seperti itu ya. Ini adalah penjelasan dari Tokman di Indonesia. Insya Allah Anda tidak akan pernah mendapatkan penjelasan ini dari konten manapun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat. Oh ya, semua yang kami jelaskan di video sudah kami tulis, kami rangkum ke dalam buku Minimarket 101 memulai dan mengelola bisnis minimarket. Bukunya jika Anda mau, Anda bisa PO ke admin kami, silakan hubungi admin kami, nomornya ada di bio, silakan hubungi. Anda yang ada di luar negeri pun bisa pesan buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.